untuk bicara gitu. Jadi aku taunya juga dari mamaku. Jadi kan biasanya papaku tuh suka beliin aku pisang. Nah kemarin tuh papaku lagi beli pisang, naik motor, udah bawa pisangnya, udah beli. Jadi pisangnya tuh antara ditaruh di depan atau di belakang, aku juga nggak tahu. Terus lagi bawa motor, terus tiba-tiba ada mobil nubruk, berat gitu. Papaku jatuh kan, mental sama motornya kesangkut di kakinya. Terus pisangnya sih udah nggak tahu kemana. Terus jadinya tuh papaku di situ yang nabrak kabur. Terus ditolongin sama orang-orang di situ. Papaku digotong ke pinggir jalan. Ya udah akhirnya papaku nunggu di pinggir jalan gitu, tergeletak sambil nungguin keluarga yang datang dari rumah gitu jemput. Akhirnya ya udah aku tahu kabarnya, terus aku langsung datang ke rumah papa aku, Kramat Jati. Jam berapa sih? Jam berapa? Kayaknya sore deh, cuma aku nggak tahu jam berapa. Kondisi rame gitu waktu jam. Iya rame. Tapi kedepannya kan Iya papaku tuh tipe orang yang mandiri gitu, jadi tuh emang seneng naik motor, emang suka belanja gitu. Jadi emang kemarin pas sempat sakit juga, sempat stroke, sempat batu ginjal itu juga aku udah bilang, aku udah suruh mama aku jualin motornya gitu. Terus kalau akhir-akhir ini kalau keluar naik motor itu pakai motor punyanya staff di rumah gitu. Jadi ya aku juga susah untuk kontrol gitu. Jadi ya kan kejadian ini juga kita nggak nyangka gitu. Pasti tuh gimana ya, ini namanya orang tua, aku mau marah juga aku nggak bisa gitu, karena aku seorang anak gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka sedih kalau lihat papaku udah tahu punya sakit jantung, udah tahu punya diabetes, udah tahu punya stroke, tapi tetap ngerokok, tetap makan sembarangan, tetap naik motor. Jadi aku juga sebagai anak, aku cuma bisa mendoakan orang tua aku supaya selalu sehat, panjang umur, bahagia. Tapi kalau ngelarang, aku cuma bisa bilang, papa tolong kurangin rokoknya, papa tolong hati-hati gitu. Tapi kalau untuk marah-marahin, itu bukan aku ya, sebagai seorang anak aku nggak bisa marahin orang tua gitu. Jadi ya paling aku tetap bisa semangatin, kasih sayang yang cukup supaya papa aku juga di masa tuanya tetap dicintai gitu. Itu aja sih, kalau marah-marah juga aku nggak bisa. Ngajak ke dokter, tapi kebetulan papaku tuh susah banget dibawa ke dokter gitu. Terus papaku tuh punya riwayat stroke kan, jantung, diabetes. Jadi emang jadinya pas ketabrak jadi emang lumayan parah banget gitu. Jadi nggak bisa bergerak gitu. Jadi di bagian sebelah sini tuh biru. Terus luka di sini luka, kaki luka, jempolnya tuh kan keseret sama motor, jadi jempolnya tuh kelipat, jadi tuh sekarang jempolnya bengkak, biru, terus ya sakit gitu ya, nggak bisa bergerak gitu. Terus karena papaku udah 70 tahun, udah tua, jadi ya memang mengakibatkan papaku jadi susah nafas gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan gitu, susah bangun, duduk, tiduran tuh susah gitu. Jadi kemarin sih karena papaku emang susah banget ke dokter, jadi Richard saranin untuk bawa ke tempat. Waktu itu Richard pernah salah urat, terus dibawa ke situ. Terus akhirnya di tempat itu di Bekasi, papaku tuh ditempelin apa ya, kemarin tuh aku ngelihatnya kayak kayu gitu, kayak kayu atau kayak bambu gitu deh bentuknya. Terus ditempelin di sini, terus diplaster dari ujung ke ujung gitu, buat supaya tulangnya nggak geser banget gitu. Jadi dipasangin itu, terus ya sementara masih ke alternatif ya, belum ke dokter kemarin. Tapi hari ini sih, jadi mungkin karena bantuan sosial media juga, jadi cepet banget nyebar, banyak banget yang tahu kabar papa aku, jadi banyak banget yang bantuin. Itu aku terima kasih banget. Jadi aku juga banyak banget disaranin ke dokter, ke profesor yang memang fokus untuk tulang, patah tulang. Jadi ya baru tadi siang papaku dibawa ke profesor di dekat rumah, kebetulan kliniknya gitu. Jadi ya mudah-mudahan deh, kita lihat aja. Soalnya jadi kan pastinya karena patah tulang itu di tulang selangkah sini yang patah. Cuma kan kita nggak tahu kalau ada yang patah di mana lagi, karena papaku udah tua, 70 tahun, mungkin tulangnya juga udah rapuh gitu. Jadi
kemungkinan kita harus MRI dulu, habis itu foto X-ray, baru habis itu kita bisa tahu bagian mana gitu aja. Kondisinya ya masih di tempat tidur, cuma kan kebetulan tadi aku syuting dari pagi, jadi sekarang nih aku mau ke rumah papaku lagi, jadi ya mudah-mudahan keadaannya bisa ada jalan keluar gitu, mau papa pulang apa penyelesaiannya segala macem. Karena kebetulan tadi yang bawa ke dokter mamaku sama Erik, kakak aku. Memang papa CCTV aku nggak tahu deh, tapi kalau papaku sendiri kebetulan beliau nggak ingat sama sekali. Jadi begitu ditabrak beliau nggak begitu sadar gitu kan, maksudnya dia fokusnya juga lebih ke dirinya, motor, pisang gitu kan, jadi nggak dan kejadiannya tuh cepet banget gitu. Orang yang nabraknya itu mobilnya habis nabrak langsung pergi gitu, jadi papaku juga nggak yakin antara itu hitam, biru, abu-abu, itu nggak tahu gitu. Jadi ya sementara sih kita emang nggak fokus ke siapa pelaku tabrak larinya, tapi kalau buat aku sendiri aku fokusnya kepada papa aku supaya bisa sehat lagi. Terus sih aku pribadi nggak kepikiran sampai ke polisi, cuma ya pagi ini ada beberapa teman yang kenal sama polisi, dan beberapa polisi itu sudah menghubungi aku untuk menindaklanjuti kecelakaan ini gitu. Jadi tapi aku juga masih tunggu kabar dari keluarga, apakah keluarga mau dilanjutin atau enggak gitu. Kalau aku pribadi sih aku fokus lebih ke papa aku supaya bisa dapat penanganan yang baik ya, supaya bisa sehat lagi, soalnya kasihan banget sakit. Sebenarnya aku nggak menjadikan ini ujian pernikahan ya. Kalau kejadian ini kan bisa terjadi kapan aja, apalagi kalau kita nggak hati-hati, pengendara lain nggak hati-hati, itu kan bisa terjadi gitu, bisa terjadi kapan aja gitu. Makanya tetap harus hati-hati. Kalau dijadikan ini sebagai cobaan ya memang ini cobaan, tapi kalau untuk cobaan pernikahan ya mudah-mudahan enggak gitu. Aku juga berharapnya nanti papaku bisa sehat, bisa datang ke acara pernikahan aku gitu. Soalnya kan venue aku tuh nurunin tangga banyak banget, ntar kasihan papaku kalau nggak bisa jalan, nanti dia nggak bisa turunin tangga gimana. Mamaku tuh tipe perempuan yang kuat, jadi ya harus dikelilingi sama orang-orang kuat juga supaya papaku, kalau mamaku sedih kasihan papaku kan, jadi ya aku bersyukur sih mamaku kuat gitu. Chat sih support banget, jadi kemarin juga waktu mendengar kejadian ini kita berdua langsung ke rumah papaku, terus kita langsung membantunya apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi ya banyak banget membantu sih. Jadi untuk Ya mudah-mudahan sih enggak, sementara ya semuanya masih di luar kendali sih, masih di dalam kendali. Jadi kan kita juga dibantuin sama wedding organizer, jadi ya lebih dimudahkan sih. Cuma ya menyita perhatian, jadi sedih ya pasti. bakal terbagi. Kalau aku sih berdoa mudah-mudahan papaku bisa sembuh cepat gitu. Jadi aku nggak kepikiran sampai ke resepsi nanti gitu. Jadi ya aku tetap berdoa positif, semoga papaku bisa sembuh. Aku akan berusaha cari kemanapun yang bisa bantu papaku supaya bisa sembuh lagi. Itu Gojeknya bakal Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.